Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelak semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan hari ini senang sekali rasanya saya Melita Aulia menemani kembali pemirsa Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, yang mana pada sore hari ini kita telah kedatangan narasumber yang juga merupakan Dekan Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah, Ibu Dr. Hajah Nur Thoibah MAG. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan Bu ya. Amin. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang bertemakan perempuan dalam berpuasa yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Nur Thoibah MAG. Jadi langsung saja kepada Ibu, silahkan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyama 'alal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa mawamat, amma ba'du. Pemirsa TV tepian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa bersua kembali di Beranda Dakwah. Semoga Allah melindungi kita semua dan kita mendapat ridha-Nya. Salawat dan salam kita aturkan pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Ya. Pada hari ini kita membahas tentang perempuan dalam berpuasa. Ya. Perempuan dengan laki-laki itu sama saja. Kalau di dalam berpuasa, artinya memaknai daripada puasa itu sama saja. Waktu berpuasanya di bulan Ramadan sama. Artinya menahan makan dan minum dari saat fajar hingga terbenamnya matahari. Itu sama waktunya, sama, tidak ada perbedaan. Nah, itu. Maknanya apa? Sama pada menahan. Artinya menahan, tidak boleh ditahan. Sesuatu yang halal ditahan terlebih dahulu. Tidak dilakukan. Waktunya sudah ditentukan. Antara waktu imsak sampai nanti azan maghrib. Nah, perbedaannya cuma ada Allah memberikan kelebihan atau rukhsah atau dispensasi kepada kaum perempuan. Nah, itu saja. Kalau laki-laki tidak ada sama sekali. Bagaimanapun dia, kecuali dia dalam keadaan sakit yang parah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun kalau perempuan tidak. Perempuan ini ada masa yang diberikan oleh Allah dispensasi. Seperti apa? Perempuan itu ada haid, ada nifas nantinya, artinya setelah melahirkan, ada masa kehamilan. Nah, ini yang membuat adanya perbedaan. Perbedaan itu maksudnya apa? Ada keruksahan. Ruksah diberikan oleh Allah kemudahan. Mudah dalam arti boleh untuk tidak berpuasa pada saat itu. Namun harus diganti di waktu yang lain atau di qada nanti di waktu yang lain. Nah, yang pertama yang boleh tersebut artinya apa? Kalau wanita itu mendapat hal itu, maka Allah melarang untuk melakukan berpuasa.
diharamkan, yaitu di saat haid dan di saat nifas. Wanita yang sedang mengalami haid dan nifas atau wiladah, 3 hal tersebut, maka haram baginya untuk berpuasa. Jadi dia wajib mengqadha di hari yang lain. Pertama sekali adalah haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat, normal, yang berusia paling sedikit atau minimal 9 tahun. Nah, sedangkan maksimalnya tidak ada ketentuan, sesuai dengan kesehatan orang itu sendiri. Kalau usia 9 tahun atau biasanya kebanyakan di antara kita adalah usia 13 tahun. 12-13 tahun. Maka pada saat itu dia mengalami haid, maka dia diharamkan untuk berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Oke, baik. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ibu Nur Thoibah, di mana perempuan dan laki-laki sebenarnya sama saja di bulan Ramadan. Hanya saja perbedaannya bahwa perempuan mempunyai dispensasi tersendiri ya Bu. Iya. Baik pemirsa, setelah ini kita akan lebih tahu dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, kembali lagi pemirsa bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dengan masih narasumber Ibu Nur Thoibah dan masih dengan pembahasan perempuan dalam berpuasa. Dan kita akan mendengarkan lanjutan dari tausiah yang sudah terpotong tadi kepada Ibu. Silakan Bu. Iya. Yang pertama adalah karena permasalahan haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Normal, sehat. Jadi perempuan yang normal, yang sehat, mengeluarkan darah di saat berusia 9 tahun. Nah, masa haid paling lama 15 hari. Antara 2 haid, antara masa suci, maka paling lama juga 15 hari. Jadi tidak ada perempuan itu 1 bulan penuh haid 1 bulan. Tidak ada. Minimal dia ada berpuasa selama Ramadan itu paling minimal itu adalah 15 hari. Nah, jadi kalau kurang bilangnya puasanya lebih daripada 15 hari itu tidak benar. Nah, kenapa? Karena masa haid itu 15 hari, masa suci itu pun 15 hari. Jadi kalau dia sudah berhenti dari haid, kalau darah itu keluar lagi, 1 minggu kemudian darah keluar lagi, padahal sudah 15 hari. Maka darah yang keluar dalam 1 minggu itu bukan darah haid namanya. Tapi itu namanya darah istihadah. Orang yang sedang istihadah, wanita yang sedang kena istihadah, dia wajib berpuasa, wajib sholat. Nah, jadi beda. Kalau haid, masih masa haid, haram dia berpuasa, haram dia sholat. Artinya tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Tapi kalau dia masa istihadah, itu darah penyakit namanya. Sebentar keluar. Oleh sebab itu perempuan harus tahu masa haid tanggal berapa. Dia harus catat. Sampai 15 hari, oh berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini adalah masa haid. Tanggal 16 sekalipun darah masih keluar, maka itu adalah masa suci. Kalau dia masa suci, maka perempuan itu mandi. Setelah dia mandi suci, kan? Mandi hadas besar, maka dia wajib sholat dan wajib berpuasa sampai ke tanggal 30. Sekalipun darah ada yang keluar, tapi itu adalah darah istihadah. Dianjurkan kepada perempuan yang mengalami penyakit demikian, mengalami pendarahan terus-menerus, terkadang tidak banyak darahnya keluar, ngeplek seperti itu, tapi hampir 1 bulan, maka dianjurkan kepada perempuan tersebut untuk konsultasi kepada bidan. Nah, kenapa demikian? Nah, namun dia harus mengetahui kapan dia memulai haidnya sampai 15 hari.
Tanggal 1 sampai tanggal 15 artinya itu masa haid, tanggal 16 sampai tanggal 30 itu masa suci. Nah, di masa haid haram berpuasa, di masa suci wajib berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada perempuan itu adalah di saat dia mengeluarkan darah wiladah. Darah wiladah adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran anak. Setelah darah wiladah biasanya dilanjutkan dengan darah nipas. Nah, masa nipas ini paling lama setelah kelahiran anak. Itu ada yang sekejap mata, keluar darah selesai. Ada yang tanpa nipas. Diungkapkan bahwasanya Rasulullah dilahirkan oleh Ibunda Siti Aminah itu tanpa nipas. Nah, namun kalau orang itu nipas, paling lama waktunya 2 bulan, 60 hari waktunya. Jadi kalau dia melahirkan seumpamanya pada bulan awal Rajab Sya'ban, maka di bulan Ramadan dia sudah boleh untuk berpuasa, wajib berpuasa. Karena dia bukan dalam keadaan nipas. Nah, kenapa? Karena usia anak sudah 2 bulan lebih. Masanya hanya 2 bulan. Namun kebanyakannya kaum perempuan mengalami nipas itu sekitar 40 hari. 40 hari yang kebanyakannya. Namun bisa sampai 2 bulan. Lebih daripada 2 bulan, lebih daripada 60 hari. Kalau darah itu keluar, maka sama hukumnya dengan darah yang keluar lebih daripada 15 hari waktu haid itu tadi. Artinya itu darah istihadah. Nah, wanita yang demikian maka haram dia berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasanya di hari yang lain, di waktu yang lain. Kemudian yang berikutnya lagi kepada perempuan yang dalam keadaan hamil dan menyusui. Nah, itu tadi ke perempuan haram. Kalau dalam keadaan hamil dan menyusui sudah ada kewajiban. Tapi wanita yang hamil kalau dia merasa berat boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Begitu juga kalau dia sedang menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Berat seumpamanya dirinya lemas sekali kalau dia menyusui, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi harus diingat wajib mengqadha di hari yang lain. Perbedaannya hanyalah di antara para ulama tersebut, di samping mengqadha membayar fidyah, di samping mengqadha membayar puasa, juga membayar fidyah. Nah, baik pemirsa, sangat menarik sekali ya pembahasan kita di sore hari ini. Jadi untuk pemirsa semua jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Dan tadi sudah banyak sekali pembahasan kita tentang perempuan dalam berpuasa. Ada membahas tentang haid, serta darah istihadah, darah nifas, dan juga darah wiladah. Dan masih banyak lagi yang akan kita ketahui tentang perempuan dalam berpuasa yang akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Thaibah. Silahkan Ibu. Iya, yang pertama yang membedakan tadi kalau semua imam ya, baik Imam Al-Auza'i, Imam Az-Zuhri, Imam Syafi'i maupun mazhab Arba'ah memperbolehkan kepada wanita yang hamil dan menyusui itu untuk berbuka puasa kalau dia merasa keberatan. Tapi semua imam itu berpendapat, baik Imam Auza'i maupun imam yang arba'ah, maksudnya yang arba'ah itu adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, maka kesemuanya itu wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Berarti membayar puasa wajib semuanya. Tidak ada yang tidak membayar, hanya cukup membayar fidyah. Namun di antara para imam itu berbeda pendapat tentang fidyah. Imam Syafi'i seumpamanya. Menurut Imam Syafi'i,
Nah, Imam Syafi'i bersamaan dengan Imam Hambali pendapatnya. Wanita yang hamil dan menyusui itu boleh berbuka puasa. Artinya tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Yang kedua, apabila wanita tersebut berbuka puasa lantaran karena anaknya, seumpamanya dia hamil, diperiksa ke dokter, kata dokter badan kamu sehat, tapi bayi kamu lemah sekali, kandungan kamu lemah sekali, maka kamu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Berarti dia berbuka puasa lantaran karena bayi dalam kandungannya. Atau dia menyusui. Kalau dia menyusui, si ibu kuat aja menyusuinya, tapi si anak yang sakit terus. Nah, akhirnya dia berbuka puasa. Kalau lantaran anak, maka dua. Di samping mengqadha puasa, wajib membayar fidyah. Nah, ini menurut Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Tetapi kalau menurut Imam Maliki, orang yang hamil tidak ada fidyahnya. Kalau dia berbuka puasa cukup mengqadha puasanya. Tapi kalau orang menyusui, di samping mengqadha puasa, wajib juga membayar fidyah. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Imam Hanafi, tidak ada istilah fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui. Cukup mengqadha puasanya saja. Fidyah itu teruntuk untuk orang tua yang sudah uzur. Nah, jadi ini menurut pendapat imam yang 4. Kebanyakannya kita di Indonesia ini adalah bermadzhab Syafi'i. Karena itu, kalau kita sedang menyusui ataukah dalam keadaan hamil yang sangat lemah sekali, kalau itu lantaran karena diri kita yang lemah, kandungannya kuat aja, maka tidak perlu membayar fidyah, cukup mengqadha puasa. Tapi kalau kita berbuka karena anak dalam kandungan kita yang lemah, kitanya kuat aja. Jadi bila lantaran karena anak, maka kedua-duanya mengqadha puasa dan membayar fidyah. Nah, seperti itu. Inilah perbedaan-perbedaannya yang ada kepada kaum perempuan. Begitu. Sebetulnya kaum perempuan ini banyak sekali. Iya, banyak. Di samping hal yang demikian, apalagi bagi perempuan, biasanya perempuan itu adalah memasak, mencicipi makanan, bagaimana hukumnya. Nah, ini banyak sekali kepada kaum perempuan. Bukan berarti laki-laki bisa juga kalau dia membantu memasak. Namun ada di antara perempuan ada kerusahan. Apa? Mencicipi makanan, setelah dia mencicipi, maka kemudian dia keluarkan, dia buang. Kalau dia telan batal. Ya kan? Tapi kalau dia keluarkan, maka itu hukumnya makruh. Namun ada pula yang di kemudahan. Apabila makanan yang disodorkan tersebut membuat suaminya dalam rumah tangga tersebut, suaminya marah, mungkin karena keasinan, kehambaran, seperti itu, membuat suaminya marah, maka suaminya terkadang berbuat marah, dia dimarahi, maka hukumnya tidak makruh lagi, boleh dia mencicipi asal dikeluarkan. Nah, itu bagusnya ajaran Islam elastis, artinya memberikan kepada kita tidak yang memberatkan. Artinya bagaimana caranya agar rumah tangga itu rukun, jangan sampai ada pertengkaran, maka diperbolehkan mencicipi kemudian dikeluarkan. Nah, ini kepada kaum perempuan yang diberikan seperti itu. Tapi kalau suaminya diam aja, tidak marah, tidak mengapa, maka hukumnya dia mencicipi makanan itu adalah hukumnya makruh. Makruh artinya apabila dia bisa menghindari, dia mendapat pahala. Tapi kalau dia tidak bisa menghindari, maka tidak berdosa. Nah, ini makruh hukumnya. Namun kalau dia suaminya pemarahan, baru itu yang. Nah, inilah ajaran Islam itu elastis, rahmatan lil alamin. Baik pemirsa, ternyata banyak sekali yang tidak kita ketahui ya, mulai dari darah, haid, serta bahkan mencicipi makanan pun ya.
Dan setelah ini buat pemirsa di rumah semua, buat para ibu ataupun perempuan yang mau bertanya, langsung saja hubungi di nomor kami di 0852 8202 7773. Nanti insya Allah akan kami pilih dan kami bacakan dan akan langsung dijawab oleh Ibu Dr. Hajah Nur Thaibah MAG. Jadi buat pemirsa semua jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan pada kesempatan ini kita telah masuk di sesi tanya jawab ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kami pilih dan akan langsung dijawab nanti oleh Ibu Hajah Nur Thaibah. Pertanyaan pertama ada dari saudari Anissa yang berada di Jalan Kemakmuran. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadzah, membayar fidyah, apakah fidyah itu dan kepada siapa kita membayarnya dan kapan waktu membayarnya, apakah sama dengan pembayaran ketika zakat? Oke, langsung saja mungkin akan dijawab oleh Ibu Nur Thaibah. Iya, langsung. Silahkan. Iya, makasih saudari Anissa, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, fidyah itu adalah membayar, artinya sesuatu yang kesalahan yang kita lakukan sehingga kita untuk mengkafaratkan, mengembalikannya, seperti itu. Itu fidyah. Fidyah itu berapa banyaknya? 1 mud 1 hari. 1 mud itu berapa? Kurang lebih 7 on setengah. Jadi tidak sampai 1 kilo. Bahan makanan. Nah, jadi di dalam Al-Quran fidyatun ta'amu miskin, kemana aja. Jadi fidyah itu terkhusus untuk diberikan kepada orang miskin. Ta'am, memberi makan kepada orang miskin. Jadi hitungannya memberi makan, 1 hari tidak berpuasa, maka memberi makan kepada orang miskin tersebut 1 mud. Dalam bahasanya 1 mud sekitar 7 on setengah. Kalau kita genapkan dengan lauk pauknya, karena kita tidak mungkin makan beras, makan nasi aja, tentu ada lauk pauknya, maka digenapkan menjadi 1 kilo. Berarti kalau selama 30 hari kita tidak berpuasa, maka 30 kilo beras tersebut yang kita serahkan kepada fakir miskin. Jadi ingat, bukan kepada badan amil. Kalau di badan amil nanti menyerahkannya, di badan amil akan dibagi kepada 8 asnaf. Sekalipun di sana ada orang miskin, tapi belum tentu punya kita diserahkan kena ke orang miskin atau kena yang lain. Karena itu lebih baik kita nyata-nyata melihat orang yang ada di sekitar kita, orang yang miskin, kita serahkan. Kalau selama 30 hari kita tidak berpuasa, maka 30 kilogram. 30 kilo kita serahkan. Ini beras saya serahkan kepada Anda untuk membayar fidyah karena saya tidak bisa melakukan puasa selama bulan Ramadan. Nanti yang orang miskin tersebut dia akan menyebutkan saya terima. Nah, ini sering saya temukan biasanya adalah kalau kita di masjid itu bukan ke badan amil, tetapi kepada orang yang duduk-duduk di depan masjid itu. Nah, para fakir miskin yang terkadang bawa anak yang minta-minta. Kenapa? Jelas orang itu adalah orang miskin sudah. Nah, maka dia sering menyerahkannya ke sana. Tapi harus diinformasikan juga. Jangan langsung menyerahkan beras seperti itu. Nanti orang tidak mengetahui beras apa. Apakah ini zakat fitrah ataukah apa. Nah, ini. Maka lebih baik kita serahkan. Ini bayar fidyah atas ketidakbisaan saya melakukan puasa selama bulan Ramadan. Atau seorang suami ini fidyah untuk istri saya karena tidak bisa berpuasa. Kapan waktunya diserahkan? Boleh setiap hari. Hari ini tidak berpuasa, serahkan. Boleh seperti itu. Artinya di awal Ramadan sudah boleh. Nah, seperti itu boleh. Tapi kalau dia sudah di akhir Ramadan boleh enggak? Boleh. Kalau selama 30 dia hitung dulu.
Ternyata selama 30 hari tidak bisa, maka 30 kilo. Atau seminggu sekali, boleh waktunya. Ya. Ya. Nah, Jadi menurut saya sudah jelas sekali ya pemaparan penjelasan dari Ibu Nur Thoibah tentang pertanyaan saudari Anissa tadi. Dan juga pertanyaan kedua ada dari saudara Diah yang ada di Walter Mongon CD. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu, bolehkah meminum obat pencegah atau penahan haid agar puasanya tuntas di bulan Ramadan? Karena kan kita ketahui bahwa setiap bulan pasti ada perempuan masa haidnya. Iya. Jadi bolehkah meminum obat penahan haid di bulan Ramadan? Iya. Bagus sekali pertanyaannya dia tadi, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa? Karena ini sering yang terjadi di masyarakat. Kaum perempuan terkadang karena emosionalnya lalu ingin beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Nah, yang pertama yang perlu disadari, haid yang Allah berikan kepada kaum perempuan itu adalah rahmat, kasih sayang. Rahmat yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Karena itu patut disyukuri. Kalau kita melawan rahmat Allah bagaimana? Nah, ini satu dulu. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang. Maksudnya apa? Haid itu adalah darah penyakit. Kalau ditahan penyakit itu di dalam tubuh kita, maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Karena itu jangan ditahan. Nah, kasih sayang Allah ini. Allah sayang. Oleh sebab itu tidak boleh meminum obat penahan haid. Para ulama, jumhur ulama sepakat haram hukumnya meminum obat penahan haid selama Ramadan. Yang diperbolehkan untuk meminum ini adalah bagi orang yang mau melakukan ibadah haji dan umroh. Boleh. Oke, baik. Sudah terjawab pertanyaan Anissa dan Diah dan sudah sangat jelas sekali. Semoga bisa bermanfaat juga ya dan bisa diketahui juga oleh saudara Anissa dan Diah. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali lagi di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara di program Beranda Dakwah ini. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ibu Nur Thoibah tentang pembahasan kita di sore hari ini, yaitu perempuan dalam berpuasa. Dan nanti akan ditutup sekaligus dengan doa ya Bu. Iya. Jadi kepada Ibu disilakan. Iya. Pemirsa TV Tepian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan dalam berpuasa itu sama saja dengan laki-laki. Cuman bagi perempuan itu ada keruksahan, ada kemudahan yang Allah berikan. Terutama sekali adalah kepada perempuan yang diharamkan berpuasa bagi yang haid, nifas dan wiladah. Tapi ada diberikan keruksahan, kemudahan juga dibolehkan untuk berbuka puasa kepada kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui anak. Seperti itu. Itu sudah ada ketentuan-ketentuan. Mudah-mudahan kita kaum perempuan bisa menjalankan, menerima dispensasi yang Allah berikan kepada kita ini. Kenapa? Karena ini merupakan rahmat yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita kaum perempuan. Dalam arti sekalipun kita tidak berpuasa, tapi kita boleh untuk beramal ibadah yang lainnya. Perbanyak sedekah, perbanyak membaca zikir, salawat, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada salah hilapnya itu dari saya. Kalau ada manfaatnya maka itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ditambahkan lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radiyallahu tabarak ta'ala an saradatina rasulillahi ajmain Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan ma'bula wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah beralamin. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nur Thaibah yang telah menemani kita di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan ya Ibu ya. Saya Melita Aulia Putri dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa semua dan jangan lupa untuk saksikan terus Beranda Dakwah di Tepian TV setiap hari Rabu pukul 4 sore. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.